lagi buat nge-follow up leads yang lain. Sayang kita udah punya nomor telepon tapi kita nggak follow up gitu ya. Dan di sini adalah time management kita juga yang dibutuhkan ya, pengaturan waktu kita supaya kita bisa memaksimalkan setiap waktu yang kita punya ya. Kalau orang bijak bilang waktu adalah uang. Orang yang super bijaksana, waktu lebih berharga daripada uang, teman-teman. Kalau uang bisa dicari, kalau waktu nggak bisa diulang lagi. Nah, jadi that's why kenapa waktu sangat berharga ya, teman-teman. Gimana caranya bisa mengatur nih supaya apa yang kalian habiskan dalam satu hari itu bisa sangat berguna ya, sangat produktif gitu. Setelah itu janjian visit. Nah, kalau misalkan ternyata kelemahan saya janjian visit nih, berarti saya harus perbanyak skill keahlian saya nih untuk ngajak orang visit gitu. Nanti kita bisa lihat nih kelemahannya ada di mana. Mudah-mudahan sih kelemahannya nggak ada yang di nomor 1 ya, di bagian leads ya, mudah-mudahan. Karena kalau misalnya leads ini kan sebenarnya ya bisa dari database kita dan juga bisa dari iklan-iklan yang kita buat gitu. Sampai akhirnya closing. Mungkin pantas aja gue nggak closing dari kemarin. Karena gue nggak punya leads. Jelas gitu. Oke, udah paham semua. Oke, nah ini juga ada kata-kata mutiara buat kalian semua. Mimpimu hanyalah mimpi jika kamu tidak bangun, berusaha dan kerja keras ya. Jadi yang tadi mau mimpi buat kuliahin anak, buat beli rumah, buat jalan-jalan, mungkin buat bayar utang. Nah, kalau misalkan kita tidak bangun, kita tidak berusaha dan kita kerja keras, ya itu it's just a dream. Oke, mungkin ada yang mau sharing-sharing nih, aku masih punya waktu 13 menit. Yang mau tanya-tanya mungkin yang dari aku jelasin ada yang kurang paham. Mbak Krista boleh tanya? Dengan siapa? Saya Peggy. Peggy ya? Ya, gini Mbak, kalau kita dapat leads misalnya dari orang yang memang belum kenal kita sama sekali. Betul. Gitu. Di kasus saya pernah kerja di developer, terus saya dapat database yang di-share di Google Drive, which is itu berarti kan saya nggak kenal tuh. Pernah saya follow up sekali, saya share nih, waktu itu saya share mengenai apartemen Oriental Suites. Nah, yang terima nggak terasa kenal saya, terus jadi dia balik nanya, Ibu saya tahu nomor saya dari mana gitu kan. Saya bilang saya dapat nomor dari kantor. Terus dia nanya lagi, pokoknya kesannya dia nggak suka, dia nggak kenal saya, terus saya share info gitu. Tuh kalau ketemu dengan alis yang seperti itu, kita harus gimana Mbak? Makasih. Dia ngerasa privasinya terganggu gitu ya Bu ya? Ya gitu, kan kita memang kadang dapat data ya kadang kita juga dapat suka dapat tawaran dari ini yang lain gitu kan, penawaran misalnya mungkin dari cicilan atau apa kan ya. Kalau saya pribadi ya sudah, namanya orang cari kerja kan, ya sah-sahnya dia mau info ke kita. Kalau memang lu nggak suka kan ya lu blok aja nomor saya gitu kan. Nah kalau tanggapin kayak seperti yang kayak gini gimana Mbak? Oke. Ya sebenarnya sih menurut aku sih yang udah Ibu lakuin it's okay ya. Maksudnya banyak juga kok orang kontak kita ya dari KTA lah, dari asuransi gitu kan. Ya bilang aja dapat database kayak gitu semua udah bener sih Bu. Tapi kalau misalnya memang orangnya ngerasa nggak nyaman ya oke, Bu, baik Bu, thank you informasinya, kayak ya udah nggak usah selalu dipertahanin orang itu, kan masih baik di database aja yang lain Bu, kan nggak semuanya misalnya. Oke, kalau kita ada misalnya nih alternatif, ya saya sih mau nyoba lagi ya, mau coba saya tawarin project yang lain gitu, pengen tahu reaksinya dia. Kalau tetap dia masih marah ya saya akan close gitu. Itu aja kali ya Mbak ya, atau gimana Mbak? Kalau misalkan orang kayak gini takutnya dia malah gimana ya, soalnya orang yang udah nggak percaya sama kita di awal, orang udah nggak kenal gitu ya, sebenarnya emang butuh effort lebih sih Bu ya.
mendingan kita fokusin sama orang-orang yang cukup open aja, kan ini kan cuma satu orang aja kan Bu yang seperti ini gitu. Oh ya. Semuanya karena memang ya orang tuh unik kan, ada yang dikasih info dia seneng, ada orang yang dikasih info malah fokusnya malah siapa lu, gue kagak kenal gitu kan. Iya. Iya gitu Ya. Mbak. Oh jadi Aku rasa nggak usah selalu dikejar banget sama tipe orang yang seperti ini, tapi ya tetap jaga relasi. Oke Bu, mau kalau misalkan memang ibu tidak nyaman gitu. Tapi kalau misalkan ibu memang ada kebutuhan, saya siap bantu, Peggy siap bantu ibu. Wow. oke, makasih Mbak Krista. Kalau aku gitu ya Bu ya. Iya. Oke, thank you. Ada lagi mungkin yang lain? Mau tanya boleh Mbak? Boleh, Ibu siapa? Kalau mau nanya boleh silakan, mungkin nama dan lokasi ya, biar saya juga semakin kenal. Oh nih Bu Peggy dari mana ya? Manado bukan? Dari Jakarta Mbak. Jakarta. Jakarta. Oke. Boleh yang tadi mau nanya, namanya siapa, dari mana, manajernya siapa? Nancy Wijaya dari Jakarta Selatan, manajernya Pak Budi. Oh oke. Ya, kita sebagai sales atau sebagai marketing kan selain menjual si produknya juga kadang-kadang kita perlu cari tahu latar belakang dan segala macamnya. Betul banget. Benar kan ya? Karena secara tidak langsung kita akan ikutan bertanggung jawab sebelum penjualan dan setelah penjualan. Sebelum yaitu saat kita beriklan, saat kita menginformasikan segala sesuatu, sampai after sales service-nya gitu. Karena mereka akan taunya beli barang itu sama kita. Ini worst case aja gitu. Misalnya terjadi masalah di kemudian hari dengan produk-produk yang kita jual atau developernya ataupun rumah atau apartemennya, itu bagaimana Mbak? Atau punya pengalaman nggak dari selama ini Property Pro gitu? Karena kan mengingat ada pernah terjadi ya contoh kasus aja misalnya ada permasalahan dengan tanahnya padahal dia sudah membayar DP atau sudah bayar lunas misalnya, ternyata tidak jadi dibangun dan segala macam. Itu kita gimana gitu, karena kan saya masih baru juga, saya nggak ngerti, tapi kok ngeliat situasinya itu bikin saya jadi ini beneran nggak sih yang aku jual? Property Pro sudah memfilter itu atau kami juga sebagai marketing harus juga cari tahu tentang itu atau gimana? Halo, dengan Ya. siapa tadi? Sorry. Nancy Mbak Krisna. Bu Nancy ya. Ini kayaknya Mbak Krista internetnya mungkin lagi agak ini nih, hilang soalnya koneksinya. Mungkin saya bisa bantu jawab ya, Mbak Nancy ya. Mungkin kenalan dulu, saya Sandrena dari Property Pro juga sama. Halo Mbak Sandrina. Ya, halo. Kalau saya bisa jawab sedikit mengenai pertanyaannya tadi, sebetulnya kalau dari Property Pro sendiri kita pasti akan melakukan filter dulu gitu ya mengenai proyek-proyek yang kita taruh di aplikasi. Selama ini kan kita juga pasti menginfokan salah satu benefit utamanya Property Pro adalah kita udah analisa dulu proyeknya gitu ya. Jadi kita sudah analisa, kita udah filter. Nah, tapi bisa aja terjadi sebetulnya ya, karena kan nggak ada yang tahu nih, misalnya ternyata di awal dari semua filternya Property Pro sudah bagus, tapi ternyata di tengah-tengah ternyata developernya nggak jadi bangun, misal bahkan yang developer sebesar Lipo aja bisa terjadi hal seperti itu. Betul, iya. Nah, jadi tidak ada salahnya kalau dari marketingnya sendiri pun memang proaktif untuk cari tahu gitu ya. Tapi dari Property Pro pasti sudah menjadi garda terdepan lah. Kita sudah menjadi garda utama buat semua member-member kita. Dan kalaupun nanti ternyata proyek yang ternyata sudah difilter dari Property Pro, sudah dianalisa, ada sesuatu yang terjadi ini, kita pasti akan juga melakukan sebisa mungkin untuk melindungi marketing-marketing kita gitu ya. Misalnya dikejar-kejar sama konsumen atau apa, minta refund segala macam, Property Pro juga pasti bantu untuk proses refundnya misalnya.
Jadi Bu Nancy nggak usah khawatir kalau misalnya terjadi kayak gitu di masa depan. Bu Nancy sendirian gitu, karena mungkin pasti dari tim leader, dari manajer, dari manajemen itu pasti semua akan bantu kalau memang ada case seperti itu. Itu sih. Ya, tapi kita sebenarnya emang pengennya lancar-lancar aja ya Bu ya. Betul pasti Bu, kita karena ya kalau cancel, kalau nggak dibangun itu ya semua nggak ada keuntungannya bagi siapapun lah ya. Karena kan pastinya di sini juga kita cari komisi buat para member, kita mau cari profit, kita mau bantu para konsumen kita untuk cari perumahan yang mereka emang inginkan gitu kan. Dan semua pihak dirugikan lah kalau misalnya memang ini terjadi. Ya karena kan ini saya adalah your name is your brand. Jadi kan kalau misalnya nama kita sudah jelek di satu konsumen, itu bisa menyebar juga gitu. Karena apalagi sosial media sekarang sudah parah banget ya maksudnya. Ya itu yang pengen dan perlu kalau bisa memang itu yang benar gitu, bukan yang suara iklan aja. Iya. Makanya mungkin salah satu cara kita untuk preventifnya ya, selain tadi di awal dianalisa, kita pasti akan selalu melakukan product knowledge atau PK secara rutin gitu. Jadi dari sisi properti pro pun, dari para marketing, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini juga ikut gitu kan. Jadi dengar update-nya dari developer misalnya, oke, saya mau jual urban misalnya. Pas awal dulu pada saat awal-awal kita pasarin dibilang bahwa 2020 akan launching misal, tapi ternyata ada update lagi nih dari developer yang terbaru gitu. Tapi ternyata ibu sebagai marketingnya nggak tahu nih. Nah kalau kayak gitu salah siapa? Ya kalau kayak gitu memang dari marketing kan harus proaktif gitu, ikut acara-acaranya, selalu update informasi-informasinya. Karena kalau dari properti pro kita pasti akan menyebar semua informasi itu melalui PK. Jadi sama toolsnya Bu, tadi kayaknya ada masukan bagus tuh, tools yang di Property Pro software-nya itu emang nggak terlalu update. Jadi itu informasi keyword-nya ya buat online seperti ini ya, maksudnya